Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana kabar hari ini? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Oke, pada kesempatan kali ini bersama dengan aku dari Divisi Riset dan Keilmuan HMPS Stadis Matematika. Kali ini kita akan membahas materi tentang trigonometri. Nah, sebenarnya tahu nggak sih teman-teman apa sih trigonometri itu? Untuk mengetahui apa itu trigonometri, mari kita saksikan keseruan video pada kali ini. Oke, sebelum kita masuk pada materi kali ini, sebenarnya akan ada 4 subbab yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu pengukuran sudut dan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Yang kedua yaitu sudut-sudut berelasi. Yang ketiga yaitu aturan sinus, kosinus, dan luas segitiga. Dan yang terakhir yaitu identitas trigonometri. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas 2 subbab, yaitu tentang pengukuran sudut dan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku, dan yang kedua yaitu sudut-sudut berelasi. Kita masuk pada materi pertama tentang pengukuran sudut dan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Coba teman-teman perhatikan gambar tersebut. Nah, jika ruas garis OA kita rotasikan dengan pusat O, maka akan berpindah menjadi garis OB. Nah, di situ kita dapat menyebut sebagai sudut AOB atau sudut BOA atau sudut O. Sehingga kita dapat mendefinisikan bahwa sudut adalah suatu daerah yang dibatasi oleh 2 ruas garis dengan titik pangkal yang sama. Ruas garis OA dan OC disebut sebagai kaki sudut, kemudian titik O disebut sebagai titik sudut. Kemudian penulisan sudut itu dapat dituliskan sebagai theta, alfa, gamma, beta, dan sebagainya. Besar sudut satu putaran penuh yaitu 360 derajat, sehingga untuk 1 derajat berarti sama dengan 1/360 putaran. Ukuran sudut yang lebih kecil dari derajat itu ada menit dan juga detik. Nah, untuk konversinya seperti berikut. Nah, tadi kan kita sudah belajar mengenai ukuran derajat. Sekarang kita akan belajar mengenai ukuran radian. Jadi, 1 radian adalah besar sudut pusat lingkaran yang panjangnya sama dengan jari-jari lingkaran. Teman-teman bisa perhatikan gambar tersebut. Nah, pada gambar, apabila panjang AB sama dengan S, maka sudut pusat lingkaran yang menghadap busur AB sama dengan theta sama dengan S per R. Ketika S sama dengan R, maka theta sama dengan R per R, atau bisa kita tulis sebagai 1 radian. Jika OA diputar 1 kali putaran, maka panjang busur itu sama dengan keliling, atau 2 PR. Sehingga theta sama dengan S per R, di mana S-nya adalah keliling, yaitu 2 PR dibagi dengan R, yang menghasilkan 2 pi radian. Sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa 1 putaran itu sama dengan 2 pi radian. Atau 2 pi radian kan 1 putaran penuh yaitu 360 derajat. Sehingga nilai dari pi radian adalah 180 derajat. Selanjutnya, pada contoh soal kita akan mengkonversikan nilai dari 2/3 putaran menjadi satuan derajat dan 225 derajat dalam satuan radian. Untuk yang pertama, kita akan mengkonversikan putaran ke dalam satuan derajat. Nah, kalau tadi 1 putaran itu kan sama dengan 360 derajat. Berarti kalau 2/3 putaran, berarti tinggal kita kalikan 2/3 dengan 360 derajat, menghasilkan nilai 240 derajat. Kemudian untuk dari satuan derajat menjadi satuan radian, kita tinggal menggalikan dengan pi per 180 radian. Nah, 225 dan angka 180 kita coret dengan angka 45, sehingga menghasilkan nilai 5/4 pi radian.
Selanjutnya kita akan belajar tentang perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Coba sebelumnya teman-teman lihat segitiga berikut. Nah, segitiga ABC, siku-siku itu ada di sudut B. Dan sudut yang lain atau sudut lancipnya itu ada di sudut A dan C. Nah, coba kita lihat dari sudut A terlebih dahulu. Ketika kita berada di sudut A, maka sisi depannya adalah sisi BC, sisi sampingnya adalah sisi AB, dan sisi miringnya adalah sisi AC. Tetapi ketika kita melihat dari sudut C, apakah akan sama sisi samping, miring, dan depannya? Ya tentu berbeda. Ketika kita melihat pada sudut C, maka sisi depannya adalah sisi AB, sampingnya adalah sisi BC, dan miringnya adalah sisi AC. Jadi semuanya tergantung kita melihatnya dari sebelah mana. Tadi kan kita sudah belajar mengenai sisi-sisi yang saling berhubungan dengan sudut lancip. Sekarang kita akan belajar mengenai perbandingan trigonometri pada sebuah segitiga siku-siku. Nah, perbandingan trigonometri ini ada 6, yaitu sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, dan kotangen. Nah, di sini kita dapat menggunakan rumus sin demi, cos sami, tan desa. De artinya depan, mi artinya miring, dan sa artinya samping. Jadi, sinus itu artinya depan per miring, cos artinya samping per miring, dan tan artinya depan per samping. Nah, kebalikan dari sin adalah kosekan, kebalikan dari cos adalah sekan, dan kebalikan dari tan adalah kotangen. Nah, berarti di sini kita dapat menuliskan kebalikan dari kosekan, sekan, dan kotangen. Berarti kosekan tadi kan kebalikan dari sin, yaitu menjadi mi per d. Kemudian sekan kebalikan dari cos, yaitu mi per sa. Dan kotangen kebalikan dari tan, yaitu sa per d. Selanjutnya kita akan masuk pada subbab kedua tentang sudut-sudut berelasi. Jadi pada trigonometri itu dikenal sebagai sudut istimewa. Sudut istimewa adalah sudut khusus yang diperoleh dari beberapa kuadran yang dimulai dari 0 derajat sampai 360 derajat. Nah, dalam trigonometri sendiri itu dibagi menjadi 4 kuadran. Untuk kuadran pertama yaitu 0 sampai 90 derajat, kuadran 2 90 sampai 180 derajat, kuadran 3 180 sampai 270 derajat, dan kuadran 4 270 sampai 360 derajat. Untuk menentukan trigonometri pada setiap kuadran, kita tidak perlu menghafal nilai trigonometri dari setiap kuadran, namun kita hanya perlu menentukan atau menghafal dari nilai trigonometri pada kuadran 1. Untuk sudut istimewa yang ada pada kuadran 1 itu ada 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Untuk tips dan triknya, kita akan menggunakan telapak tangan sebelah kiri kita. Kita akan meletakkan 0 derajat pada jempol, 30 derajat pada telunjuk, 45 derajat pada tengah, 60 derajat pada manis, dan 90 derajat pada kelingking. Selanjutnya kita memasukkan nilai sin dan cos pada telapak tangan. Untuk sin kita letakkan pada atas dan cos kita letakkan di bawah. Nah, kita mulai mengisi nilai sin dimulai dari angka 0 sampai 4, tetapi dimulainya pada jempol. Jadi kita masukkan angka 0, 1, 2, 3, dan 4. Dan untuk nilai cos sama, kita masukkan angka 0, 1, 2, 3, dan 4, tetapi dimulainya dari jari kelingking. Kita masukkan angka 0, 1, 2, 3, dan 4. Nah,
Di sini kita akan menggunakan rumus setengah akar N, di mana N adalah angka 0 sampai 4 yang sudah kita masukkan tadi. Contohnya, kita akan mencari nilai sin 30 derajat. Nah, pada 30 derajat dan letak pada sin, itu N-nya adalah angka 1. Kita masukkan pada rumus setengah akar N. N-nya adalah 1, maka setengah akar 1. Nilai dari akar 1 adalah 1, berarti setengah kali 1 adalah setengah. Jadi, nilai dari sin 30 derajat adalah setengah. Selanjutnya, nilai dari sin 60 derajat itu berapa? Nah, kita lihat N pada sin 60 derajat itu adalah 3. Kita masukkan pada rumus, yaitu setengah akar N. N-nya tadi 3, berarti setengah akar 3. Nah, jadi nilai sin 60 derajat adalah setengah akar 3. Untuk nilai cos dari 0 derajat berapa? Nah, kita lihat N pada cos 0 derajat adalah 4. Kita masukkan pada rumus, berarti setengah akar 4. Akar 4 adalah 2, berarti setengah dikalikan dengan 2, yaitu 1. Jadi nilai dari cos 0 derajat adalah 1. Tadi sudah dikatakan bahwa untuk menentukan nilai trigonometri pada setiap kuadran, kita tidak perlu menghafalkan nilai trigonometri pada setiap kuadran tersebut, namun hanya menggunakan nilai trigonometri pada kuadran 1 saja. Nah, untuk menentukannya itu seperti apa? Nah, untuk mengetahuinya, yuk langsung kita bahas aja. Kita akan menggunakan jembatan keledai semani Sinta tanpa kosmetik. Artinya apa, teman-teman? Jadi pada kuadran 1 itu kita menggunakan kata semanis, kita mengambil kata sem. Jadi artinya pada kuadran 1 itu sem itu semua, atau semua nilai trigonometri pada kuadran 1 bertanda positif. Kemudian Sinta pada kuadran 2 kita ambil kata sin. Jadi hanya nilai sin saja yang bertanda positif, lainnya akan bertanda negatif. Kemudian pada kuadran 3 kita mengambil kata tanpa, dan kita ambil kata tan. Artinya pada kuadran 3 hanya nilai tan saja yang bertanda positif, lainnya bertanda negatif. Kemudian pada kuadran 4 kita mengambil kata kosmetik, atau kita ambil kata cos. Artinya pada kuadran 4 hanya nilai cos saja yang bertanda positif, lainnya bertanda negatif. Untuk langkah pengerjaannya, yang pertama, tentukan bahwa sudut tersebut itu lebih atau kurang dari 180 atau 360 derajat. Selanjutnya, yang kedua yaitu lihat posisi kuadrannya dan tentukan tanda tersebut. Langkah ketiga yaitu mengambil kurang atau lebihnya sudut tadi pada langkah ke-1. Setelah itu kita tentukan nilainya. Contohnya, kita akan mencari nilai dari sin 135 derajat. Untuk langkah yang pertama tadi kita akan menentukan nilai sudut tersebut itu kurang atau lebih dari 180 atau 360. Nah, di sini kita akan menggunakan nilai yang paling terdekat. Ternyata 135 derajat itu lebih dekat dengan angka 180 derajat. Berarti kita menggunakan angka 180 derajat. Nah, 180 derajat untuk menjadi 135 derajat, kita harus kurangi dengan angka 45 derajat. Kemudian untuk langkah yang kedua yaitu lihat posisi kuadrannya. Ternyata 135 itu ada di kuadran 2. Dan kita akan mencari tandanya. Nah, di kuadran 2 itu kuncinya tadi adalah sinta. Berarti kuadran 2 yang bernilai positif adalah nilai sin. Nah, berarti tanda di sini adalah tanda positif. Kemudian langkah yang ketiga yaitu kita akan mengambil kurang atau lebihnya tadi. Nah, kita ambil angka yang di belakang tadi adalah 45 derajat. Nah, tadi tandanya adalah positif. Positif sin 45 derajat. Nah, dengan
tips dan trik menggunakan telapak tangan kiri, kita dapat menentukan nilai dari sin 45 derajat, yaitu setengah akar 2. Jadi, nilai dari sin 135 derajat adalah positif setengah akar 2. Selanjutnya kita akan menentukan nilai dari sin 330 derajat. Nah, untuk langkah yang pertama, kita akan mencari kurang atau lebihnya dari 180 atau 360 derajat. Nah, ternyata 330 itu kan lebih mendekati pada 360 derajat. Berarti kita akan mengambil angka 360 derajat. Jadi, sin 330 sama dengan sin 360 derajat. Nah, 360 untuk menjadi 330 berarti harus dikurangi dengan 30 derajat. Jadi kita tulis dengan dikurangi 30 derajat. Untuk langkah yang kedua, kita akan menentukan posisi kuadran dan menentukan tandanya. Ternyata 330 itu ada di kuadran 4. Nah, ternyata di kuadran 4 itu tadi kuncinya adalah kosmetik atau nilai kos saja yang bertanda positif. Jadi nilai sin adalah bertanda negatif. Jadi negatif sin. Nah, kekurangannya tadi adalah 30 derajat. Berarti kita tulis 30 derajat. Kemudian kita akan menentukan nilai dari sin 30 derajat pada kuadran 1 tadi adalah setengah. Jadi nilai dari sin 330 adalah negatif setengah. Alhamdulillah, pada video kali ini kita telah selesai membahas 2 subbab. Untuk 2 subbab yang lain, yaitu aturan sinus, kosinus, ruas segitiga, dan juga identitas trigonometri, kita akan lanjut pada video selanjutnya. Mungkin itu saja pembahasan materi kali ini, dan semoga bisa menambah wawasan dari teman-teman. Jika ada kesalahan yang saya sampaikan selama menyampaikan materi tadi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.